Karena terlalu banyak membawa beban kehidupan, truk gandeng besar di depan ini mengalami kerusakan serius pada poros setengah gandarnya. Setelah diperiksa di klinik bubut milik Paman berkacamata, Paman mengatakan bahwa bagian ujung splin poros sudah aus. Paman pun menyarankan untuk mengganti ujung splin dengan ujung splin bekas yang masih memiliki drat yang masih bagus. Pertama-tama, Paman mengerjakan sambungan pengganti terlebih dahulu, karena ujung splin harus benar-benar simetris dengan poros aslinya. Ia mengatur posisi poros pengganti agar bisa berpusat pada satu titik. Maka dari itu, metode sambungan lubang konvensional pun digunakan. Dengan bantuan tile stop pada mesin bubut, mata bor terus didorong masuk makin dalam. Tujuannya adalah untuk menembus seluruh bagian sambungan. Agar proses pembubutan dalam lebih mudah, ia mengganti mata bor ke ukuran lebih besar, karena diameter lubang inilah yang nanti akan menjadi titik kunci saat menyambungkan ke batang poros. Untuk memaksimalkan kekuatan penyambungan, diameter lubang harus diperbesar lagi menggunakan pahat bubut dalam. Ini dilakukan agar proporsi diameter bagian splint dan lubang pengganti bisa seimbang. Dengan jangka sorong legendaris warisan para leluhur, Paman mengukur lubang tersebut dengan sangat akurat dan mencatat diameternya, karena ukuran ini akan menjadi acuan untuk mengecilkan ujung poros utama nantinya. Selanjutnya, dinding bagian dalam lubang dibuat ulir sehingga akan memudahkan poros masuk dan memperkuat ikatan batin antara kedua bagian poros. Tentu dengan keahlian tingkat 8 yang dimilikinya, proses ini tidak begitu sulit untuk dikerjakan. Setelah ulir selesai dipahat dan disesuaikan, kini ujung pengganti sudah siap disambungkan ke poros utama. Poros setengah gandar lalu dipasang di cap penjepit dan didukung oleh penyangga pusat agar tetap sejajar, karena alur splin asli yang aus harus dipotong dan agar tidak merusak pahat bubut. Paman memanaskan bagian tersebut terlebih dahulu menggunakan lasan sampai berubah warna. Proses ini berfungsi sebagai annealing untuk menurunkan kekerasan material. Setelah cukup lunak, alur splin yang rusak bisa dibubut perlahan. Karena bagian yang dipotong cukup tebal, laju pemotongan dijaga tetap lambat agar tidak terjadi getaran berlebihan pada mesin. Berdasarkan panjang sambungan, poros dipotong sesuai ukuran agar pas dengan diameter lubang pengganti. Panjang pemotongan ini juga akan menentukan panjang akhir dari sambungan total. Untuk memperhalus sambungan, permukaan poros dibubut hingga rata dan halus. Di atas permukaan ini, ulir sambungan akan dipahat langsung. Meskipun Paman tidak pernah menggunakan alat ukur ulir, ia tetap bisa membuat ulir kasar maupun halus dengan sangat presisi. Itulah salah satu kemampuan sang ahli tingkat 8. Setelah proses pemotongan selesai, bagian ujung pengganti disambungkan menggunakan ulir. Meskipun ulir yang dibuat sangat panjang, pitch-nya tetap konsisten dan hasilnya halus saat dikencangkan tanpa hambatan. Karena sebelumnya sudah dibuat chamfer pada ujung sambungan, Paman pun langsung melakukan pengelasan pada area tersebut. Setelah sisa flux dibersihkan dan lapisan kedua dilas, sambungan pun selesai. Karena masih menyisakan sisa las, Paman kemudian memotong bagian menonjol agar permukaannya rata dan tak terlihat bekas sambungan. Untuk memperhalus bagian kepala splin, ia menggunakan gerinda untuk memoles bagian ujung agar nantinya roda gigi bisa masuk dengan mudah. Setelah semua proses profesional ini selesai, poros setengah gandar yang telah diperbarui ini dimasukkan kembali ke poros gardan belakang untuk diuji. Jika saat dipasang tidak ada celah pada hub roda, maka perbaikan ini bisa dikatakan berhasil. Menurutmu, bagaimana keterampilan Paman berkacamata dalam memperbaiki poros ini?